baru diterima. Sudah berkali-kali juga. Baru ketemu. Ah. Kalau kita pasti ada aja jawabnya, ya. Jadi begini, saya belum tahu, tetapi isunya tadi saya tanya sama Pak Ketua, kurang lebih harapannya adalah untuk diberikan ruang untuk ikut di dalam pemilihan, seleksi ASN juga ya, P3K. Begini, kalau kami sangat setuju dan sepakat, guru itu harus diberikan kesempatan yang sama, mau di negeri ataupun swasta. Tapi saya punya pola berpikir yang mungkin mari kita sama-sama kita pikirkan kembali. Yang pertama adalah, maaf nih saya harus bertanya dulu, penting mana? Jadi ASN-nya atau berpenghasilan yang layak dan sejahtera? Yang mana? Nah, dua-duanya. Dua-duanya Layak sejahtera. Pilih mana? Layak dan sejahtera. Layak Dan sejahtera. Ini bukan ASN ya kan ya? Jadi YouTuber ini benar. Harus milih dulu, harus milih. Layak sejahtera. Kalau ditanya, insya Allah 90% ASN. ASN. Baik. Kalau pilihan ASN, perjalanannya panjang. Seleksi, Kemenpan RB, Kemenak, revisi undang-undang. Tapi kalau pilihannya adalah layak dan sejahtera, yang harus kita perjuangkan adalah profesi gurunya. Undang-undang tenaga kerja mengatakan setiap profesi, setiap tenaga kerja harus minimal UMR. Minimal. Ya. Dan itu harus dijalankan, dilaksanakan oleh negara. Siapapun yang bekerja profesi apapun itu ada standarnya. Jadi kalau masih ada guru yang mengajar dibayar di bawah UMR, berarti itu adalah kelalaian negara. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya kan? Ya, setuju. Jadi mestinya perjuangan kita saat ini adalah memulihkan guru agar mendapatkan haknya terlebih dahulu. Karena proses kalau kita berbicara soal menjadikan ASN itu betul itu harus, tetapi kan nih kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ini sama seperti guru Sabil yang di Cirebon kemarin itu, kan honornya masih 500 ribuan. 150 ada. 200 juga ada. Yang harus kita dahulukan adalah bagaimana mereka harus mendapatkan haknya. Paling sedikit saja adalah UMR daerah tersebut. Itu dulu yang kita perjuangkan. Nah, bagaimana caranya agar sekolah pun kita tidak berbicara hanya dari bos saja pemasukannya. Karena kalau dari bos saja, sekolah pasti tidak bisa membiayai honorer. Ya. Jadi harus kita mulai pikirkan bagaimana sekolah bukan hanya mendapatkan bos. Itu bisa kita mulai ngobrol nanti di Komisi 10. Apakah pendapatan sekolah hanya dari bos saja atau mulai kita pikirkan dari yang lain? Karena kalau nanti Bapak dan Ibu Larika adalah ASN, domain kami di Komisi 10 sangat terbatas. Tularinya Komisi 2, Komisi 8, Komisi Keuangan. Bapak dan Ibu pasti akan terus-terusan akan meminta untuk merevisi undang-undang ASN. Nah, ini saya melihat dari perspektif yang lain ya. Kami ingin memperjuangkan guru, pertama adalah dihormati profesinya sesuai undang-undang guru dan dosen. Nggak boleh ada lagi guru yang dibayar di bawah UMR. Saya tanya setuju nggak kalau itu? Setuju. Setuju kan? Setuju. Berarti itu yang kita perjuangkan. Kalau itu bisa kita perjuangkan, maka kita bisa ngomong sama Kemendikbud. Mari kita dorong agar anggaran pendidikan DAU kita DAK kita fokus kepada kesejahteraan guru. Jangan desak pemerintah terus-terusan soal ASN. Itu pasti akan berkutat terus-terusan di situ. Anggaran pendidikan yang kita tarik, bagaimana bosnya kita perbesar, bagaimana alokasi untuk sekolah-sekolah itu di manage demikian rupa sehingga sudah ada nomenklatur untuk membayar honorer bukan 100.000 atau 500.000.
tapi minimal UMR. Itu kira-kira. Ini pemikiran aja ya, pemikiran. Supaya nanti keputusannya hanya bisa dilakukan di Komisi 10. Karena Komisi 10 sudah pasti memuliakan guru. Itu Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau soal bagaimana kuotanya, kita pasti perjuangkan. Asal tidak dikembalikan ke yayasan ya Pak? Ya. Asal nanti untuk UMR tidak dikembalikan ke yayasan ya? Kalau ke Nanti yayasan nanti. pusing. Tunggu, jangan. Maaf. Maaf, nggak apa-apa. ya maaf. Kita kan diskusi, ya kan? Karena kan keluhan seperti ini kan terus-terusan datang. Kita juga bingung, karena ujung-ujungnya swasta juga pasti akan angkat tangan, yayasan akan angkat tangan, Iya, betul. ya kan? Betul. Padahal yang ikut seleksi dan berhasil lolos itu kebanyakan swasta. Guru-guru terbaik dari swasta itu sekarang sudah lolos seleksi dan dia sudah keluar. Dan ketika sekarang dia belum dapat penempatan, mau balik ke tempat yayasannya sudah tidak diterima. Sudah syukuran, tapi belum penempatan. Kan begitu kan? Iya. Jadi ini udah carut marut ini. Jadi mendingan saat ini kami lagi berpikir gimana caranya supaya honor guru itu ada standarisasinya. Nggak boleh ada ibaratnya itu kok guru itu kok selalu sepertinya adalah standar terendah padahal mencerdaskan anak bangsa gitu. Gitu loh.